Tuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa 'araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi taslimin dahabi mumtaliin hikmatan wa imanan fa afragahu bis sadri summa atbaqahu summa akhadha bi yadi wa araja bi ila sama'i dunya wa qala al musalli yunaji rabbahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khataman halaqah riyadhah khalwat. Wabil aula yang telah mentertibkan acara ini, presenter kita Al-Mukarram, dan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, tambi, tawasul, maqobah, dan para masyayikh, para murabbi, para muallim, beserta ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat yang hadir di tempat yang mulia ini, yang sangat-sangat saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya dalam naungan Allah selama-lamanya, diberkahkan kesehatan, diberkahkan ilmu, diberkahkan rezeki dohir batin, diberkahkan putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, dan diberkahkan ibadah, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Haji Dodi, Al-Mukarram Bapak Haji Suryadi, dan segenap yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan doa dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, sehat-sehat semua Bapak-bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa bertemu lagi di tempat yang mulia ini. Dengan karunia dan iradahnya kita bisa bertemu, walaupun mungkin sudah setahun ya kita tidak bertemu. Dari dulu agak sering, sekarang mungkin setahunan. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah memberkahkan segala-galanya, sehingga kita diberi kekuatan istiqomah, diberi kekuatan istiqomah menghadapkan diri pada Allah dengan penuh keikhlasan melalui metode thariqah yang kita amalkan dalam akidah sunnah wal jamaah. Inti kalimahnya adalah kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah takwa.
Kalimat yang Allah firmankan dan Rasul Allah katakan, abdaru makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Itulah kalimat takwa, itulah kalimat iman, itulah kalimat Islam, itulah kalimat miftahul jannah, kalimat rahmat, kalimat ikhlas. Jangan keluar dari kalimat itu. Kalau keluar kita cepet. Ada lagi yang lain. Halo. Ya enakan ingat. Dikokohkan, dikuatkan dalam kolbun kita dan selalu terungkap di lisan kita. Apabila sudah sembahyang kita amalkan sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Apabila selesai sembahyang maka berzikirlah pada Allah, ingatlah Allah. Ini semua perintah Allah, bukan Pak? Perintah Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman kan, fadhkuruni adkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku lebih ingat padamu. Ingatnya Allah luar biasa, tak tertandingi. Sampai-sampai Allah menciptakan kita sebaik-baik makhluk. Mudah-mudahan sebaik-baik makhluk itu kita mudah-mudahan di hadapan Allah sebaik-baik hamba di hadapannya. Amin. Bisa membuktikan kita sebaik-baik makhluk. Semua makhluk yang Allah ciptakan alat pelengkap untuk memanjakan manusia. Bahkan semua alam Allah ciptakan untuk manusia. Alam bawah, alam atas, alam seluruh dimensi alam. Karena apa? Karena penghulunya bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya penghulunya manusia, apalagi penghulu manusia yang mukminin mukminat ila yaumil qiyamah, penghulunya Allah ciptakan sebaik-baik makhluk lagi, sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama billah, ulama tauhid dalam kitab Johar Tauhid, Tuhfatul Murid, Syarah Johar Tauhid, wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisa tahu pasaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Sudah ditentukan sebaik-baik makhluk itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya untuk semua. Sampai-sampai kita yang radius 10.000 kilo kurang lebih dari sini kepada Hujrah Sharifah Madinah, alhamdulillah kita diberi izin oleh Allah mengikutinya, diberi izin oleh Allah bersimpuh di haribaan Allah, seraya mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya. Dan kita statement pernyataan di hadapan Allah melalui kekasihnya, Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad, dan terus kepada pengikutnya para ulama ubillah, ulama ul ilmi, dengan kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka Bapak Ibu insyaallah khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ini adalah pilihan yang tak tertandingi. Allah mengislamkan kita, Allah mengimankan kita, Allah mengihsankan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kokohkanlah dalam jiwa kami. Amin. Walaupun zaman semakin mempesona, menggemerlap, mengkilap, jangan mempelesetkan iman kami darimu, ya Allah. Inilah harapan kami. Maka dengan adanya kita bertemu di tempat yang mulia ini melalui thariqah yang bersilsilah, silsilahnya sampai ke kita, langsung ke guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul, langsung sampai Rasulullah, sampai ke 37. Ini yang luar biasa. Kalau dalam ilmu hadis adalah sanad, maka itu adalah ya kekuatan secara hukum.
Alhamdulillah Bapak bertoriko itu bersanad, bersilsilah. Dalam dimensi toriko, dalam dimensi hadis, sanad kan, yang musalsal sampai Rasulullah. Kalau dimensi Mi'raj yang kita bahas ataupun sering mendengar, dimensi Mi'raj itu Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan. Diisrokan pakai alat buraq, betul, karena Allah sendiri yang memberangkatkannya, memberangkatkan hambanya, dan dimi'rajkan bersama Jibril langsung sampai mana? Ya, melewati seluruh alam semesta, bahkan langit yang 7 pun dilewati, sampai Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Qaba Qausain au Adna. Terbukalah hijab untuk pilihan terbaik, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah terus relaikan, karena Nabi Muhammad hasil dari dipertemukannya oleh Allah dengan Allah, kepada Allah hakikatnya, kepada beliau dalam dimensi hakikat, dimensi syariatnya, ya beliau berjalan berangkat bersama jasadnya kan. Ruhnya itu adalah hakikatul hakikat. Hanya dia sendiri yang memahami apa-apa yang terjadi, dibukakan hijab itu. Bahkan Jibril pun kan dilewati, tidak ikut. Waktu di Qaba Qausain au Adna, sudah Sidratul Muntaha. Inilah yang luar biasa. Tapi Allah menyayangi umatnya juga, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka hijab, sehingga Rasulullah bersabda, berkomunikasi bersama Rabb kita. Bagaimana kata Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu menurut paham secara bahasa manusia ya, untuk mendekatkan logika kita supaya paham. Hakikat kalamullah, Allah sendiri yang maha paham. Karena wala sautin wala harfin, tidak ada suara dan tidak ada aksara. Tapi dibahasakan untuk manusia ya. At-tahiyyatul mubarakatuh, sabda Rasulullah. Lalu Allah berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, dengan salam yang Allah kasihkan kepada Rasulullah, sedangkan Allah maha pemilik salam, penentu salam, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengintervensi otoritas kemahaagungan Allah. Tidak ada satu makhluk pun, maka la syarika, tidak ada yang menyertai, yang menserikatkannya. Ini Allah mengaturkan kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad itu kebetulan oleh Allah, bukan kebetulan lagi, dijadikan sebagai pemimpin bapak dan ibu warga Palembang, warga Tasikmalaya dan sekitarnya, dan seluruh alam. Alhamdulillah. Inilah yang harus disyukuri, luar biasa. Maka Rasulullah bersabda, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salam yang kau tetapkan ya Allah, semoga selamanya tetap dalam diri kamu. Nah, menurut ilmu nahu sorok itu adalah mutakalim al-ghaib, beserta para sahabat, beserta para istri-istri beliau, beserta umat beliau sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk kepada doa yang Rasul bahasakan. Amin. Dan dibawa oleh Bapak, dipakai oleh Bapak, bahkan dijadikan salah satu rukun qauli waktu sholat. Betul, Bapak suka baca itu kan, dan dijadikan rukun qauli di waktu sholat. Maka pantas Rasulullah bersabda lagi, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sembahyang itu, yang sedang melaksanakan sholat itu, yang sedang melaksanakan sholat itu sedang menghadap
kepada Rabbnya, sedang menghadapkan diri kepada Rabbnya. Siapa? Allah Subhanahu. Di hadis yang lain, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Nah, mudah-mudahan Bapak tadi sholat maghrib, sholat subuh itu termasuk mi'raj. Amin. Dikokohkan lagi dalam surah Al-Ma'arij, Allah firmankan, minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah, yang memiliki alat-alat naik. Alat naik, mi'raj, tempat alat naik. Tatkala Bapak mau naik menuju hadirat Allah, ya pakai mi'raj. Ma'arij, alat ma'arij, jam dari mi'raj, aroja, ya rujuk, dan seterusnya. Itulah maka minallahi dzil ma'arij, Allah angkat Muhammad, diisrokan, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai kepadanya. Tapi maksud di atas langit ataupun kita menuju ke sana bukan berarti Allah bercokol, berkedudukan diam di aras, bukan. Allah itu tidak butuh jihad karena Allah pencipta jihad. Ini hanya pendekatan logika kita dan mengagungkan dengan kata-kata atas. Allah itu muhitun, meliputi seluruh alam semesta. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Karena Allah tidak butuh semua. Karena innallaha ghaniyun anil alamin. Itulah akidah sunnah wal jamaah. Kalau kita menganggap bahwa Allah berduduk seperti istaqarra di atas aras seperti kita seperti ini, maka itu akidahnya musabbihah. Berarti menyamakan dengan makhluk. Maha suci Allah dari serupa dengan makhluk. Maka mukhalafatul lil hawa, beda Allah dengan semua yang baru. Firman Allah dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Di ayat lain lagi, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi itu ayat Allah berfirmannya istawa alal arsy wallahu a'lam. Serahkan pada Allah makna yang hakikatnya. Tapi kita mendudukan itu ikut kepada yang mentakwil untuk tidak berkontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Itulah. Kalau ditanya Allah di mana, ada pemahaman orang yang mengatakan aina Allah, di mana Allah? Bisama, di alam. Sedangkan langit itu kan makhluk Allah, aras pun makhluk Allah. Firman Allah istawa alal arsy itu adalah serahkan saja maknanya pada Allah. Wallahu a'lam. Cuma Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yaitu memberikan makna yaitu istaula, Allah menguasai aras yang Allah ciptakan. Kalau tetap bersikeras memang harus kita yakin dan sebenar-benarnya yakin bahwa Allah duduk seperti makhluk misalnya di aras, bersemayam di aras, rasanya akal kita sulit untuk memahami, walaupun bukan urusan semata-mata akal karena itu firman Allah. Sedangkan aras makhluk, kalau makhluk berarti ada awalnya dan ada akhirnya. Sedangkan Allah hidam, tidak ada awalnya, bako dan tidak ada akhirnya. Insya Allah yang paham ya. Nah, kidam. Kalau mereka bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Kalau bukan di aras misal, iya Allah kan kidam. Kalau kita beritikadkan di aras, kalau Allah sebelum menciptakan aras di mana Allah? Tanya kepada dia. Dia nggak mungkin jawab di mana kan? Ya ini kan ketetapan firman Allah. Iya, itu firman Allah. Tapi kan maha suci Allah. Maka dudukanlah firman Allah itu yang semestinya dengan memang hak Allah yang maha sempurna, maha segala-galanya, beda dengan yang baru.
Jadi kalau mengatakan Allah di mana, ditanya Bapak, bagaimana jawabannya? Qiyamuhu binafsihi. Sugih Allah, kata orang Sunda. Sebab Allah itu dat, jadi tidak memerlukan. Binafsihi, dengan datnya sendiri. Hakikat Allah yang maha tahu segala-galanya, dan Allah tidak butuh alam. Itulah maha sempurnanya Allah. Maka memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepadanya subhana, maha suci, dan Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jawab oleh Bapak dengan pengakuan keimanan, keislaman, keihsanan, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya la ilaha subhanallah. Maka diimplementasikan minallahi lil ma'arij, yang datang dari Allah yang memiliki alat-alat tangga, pirang-pirang tangga. Allah mengaturkan kepada Muhammad melalui Jibril. Allah mengaturkan kepada Muhammad yang hakikatul hakikat tanpa siapa-siapa. Lalu Nabi Muhammad mengaturkan kepada Sayyidina Ali. Lalu terus dikatakan itu dikir kalimah thayyibah la ilaha. Lalu yang kalimah khafi yang dihidupkan di hati itu pun bersilsilah. Pertama Rasulullah menurunkan kepada Abu Bakar Siddiq, masaballahu syai'an fi sadri, tidak Allah kocorkan sesuatu perkara kepada dadaku, ke dalam dadaku, illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin, kecuali aku pun kocorkan lagi kepada dada Abu Bakar. Apa itu? Perspektif Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah adalah dzikir khafi. Itu adalah ketauhidan, itu adalah kemarifatan. Terus turun sampai ke Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, sampai kepada kita. Alhamdulillah. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya di atas cahaya, yahdillahu memberi petunjuk kepada cahaya itu, memberikan kepada cahaya itu, linurihi yahdillahu, memberikan petunjuk lahu kepada siapa, linurihi, untuk mendapatkan cahayanya, mayasa sekehendaknya. Ternyata Bapak di Palembang mendapatkan, alhamdulillah, posisinya di Masjid Al-Munawwarah Prabu Muli, alhamdulillah, yang akan memi'rajkan Bapak pada setiap saat. Amin. Dikala Bapak bingung, ingat Allah. Dikala Bapak suka, ingat Allah. Jadi semuanya ada nilai ibadah. Amin. Di waktu suka jadi ibadah, di waktu duka jadi ibadah. Di waktu kaya jadi ibadah, di waktu miskin jadi ibadah. Untung benar manusia tatkala segala aspek kehidupan, gerak dan diam, jadi nilai ibadah. Karena apa? Karena alamnya hanya sementara. Kita di tempat yang mulia ini, di dunia ini, dunia panah sementara. Betul Pak? Kaya miskin kan sementara, sehat sakit sementara. Betul Pak? Bersyukurlah
atas segala anugerah yang kau dapatkan, karena itu semua begitu indah. Nah, di alam yang sementara ini Bapak bisa minum, bisa makan, bisa berkumpul, bersyukur pada Allah. Kan tidak mungkin bisa syukur tanpa dikir. Bagaimana syukur tanpa dikir? Dikir itu ingat kan, menghadap, menghamba di hadapannya. Tatkala ingatnya berkualitas, merasakan kita, ya Allah terima kasih kau jadikan kami adalah manusia. Untung kami tidak dijadikan kambing. Untung kami tidak dijadikan pepohonan. Untung kami tidak dijadikan daratan, lautan, udara dan sebagainya. Itu semua adalah untuk memanjakan kami sebagai hamba ya Allah. Dan kita tidak dibutuhkan oleh Allah, tapi Allah sayang banget pada kita dengan irodahnya. Maka muncul syukur karena ingat. Betul Pak? La ilaha illallah. Dihidupkan di hati. Itulah untung. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena itu semua tak akan lama. Betul Pak? Sehari, sebulan, ya namanya di dunia kita sering melihat apa? Matahari tertutup awan tebal, tapi tidak lama muncul lagi. Rembulan yang begitu indah tertutup awan tebal, lama. Kita keadaan kita pun juga. Tapi kalau punya iman, tapi kalau tidak ada iman, semuanya tidak berarti. Semuanya tidak hampa. Semuanya tidak berarti dan hanya hampa dan sirna. Maka dengan kekuatan iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga Bapak bisa meningkatkan keimanan dengan mengingat Allah. Yang akhirnya segala bentuk ibadah jadi ikhlas, karena ikhlas itu hadirnya sesudah ingat Allah. Bahwa kita itu benar-benar diciptakan oleh Allah, dikasih oleh Allah, akan muncul ikhlas. Kalau tidak ingat bahwa kita ini siapa, dari siapa, oleh siapa, ciptaan siapa, ya tidak mungkin kita ikhlas. Ikhlas itu rela jiwa, karena kita menyembah Allah itu kan memang Allah layak disembah. Dan Allah disembah, memerintah sembahyang, memerintah doa, memerintah dikir itu bukan untuk Allah. Maslahat manfaatnya kan untuk kita, betul Pak? La ilaha illallah. Kan untuk kita. Untuk kita di mana? Ya untuk selama-lamanya nanti di hari kekal, di hari akhirat. Sekarang walaupun kita jatuh bangun, banyak lupa dibanding ingat, tapi dengan kasih sayang Allah, ingat Bapak diabadikan oleh Allah, jadi ampunan Allah Pak. Alhamdulillah, jadi ampunan Allah. Tatkala ibu dikir pada Allah, Allah menerima dengan kasih sayangnya. Karena dikir ibu, dikir bapak pun juga hakikatnya didikirkan Allah. Berjuta-juta dosa maksiat di hadapan Allah. Tatkala bapak datang kepada Allah dengan mengingat Allah, biqauli la ilaha, akhirnya Allah mengampuni segala dosa dan noda. Apakah bukan keuntungan itu? Keuntungan yang sangat dahsyat, yang abadi dari Allah. Mana ayatnya Kak? Kok bilang-bilang begitu mudah? Ini firman Allah, bukan rekayasa kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah sediakan apa? Maghfiratan, ampunan. Alhamdulillah. Kenapa kita serta-merta merasa syukur bahwa dengan ayat ini? Karena sadar kalau ingat Allah. Karena sadar kita hidup di alam yang sementara dan sadar kita banyak dosa. Betul Pak, banyak dosa? Betul Bu, banyak dosa? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing, banyak mana dalam tatanan kehidupan keseharian kita, kehidupan kita, dalam keseharian kita, banyak mana kita lupa Allah dengan ingat Allah? Banyak lupa, banyak ingat? Banyak lupa, betul Pak? Nah, sedangkan sumber dosa dari lupa kan? Akibat lupa Allah bisa ghibah, bisa fitnah kan? Bisa sombong, bisa korupsi, bisa manipulasi, bisa segala macam bisa. Siapapun statusnya, apapun statusnya, tetap lupa Allah itu kebang belasan.
apapun juga. Kalau lupa Allah, sumber segala petaka dalam dosa mesti terjadi. Yang akhirnya nekat kan. Kalau sudah nekat, akibat nekat itu kenapa? Kewalahan. Akhirnya nekat. Sesudah nekat yang merugikan manusia itu sendiri. Tapi tatkala Allah bangkitkan jiwa ruh kita, dikasih Allah nurun ala nurin, zikrullahi akbar, ingat Allah itu agung dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah-ibadah yang lain bisa sampainya kepada Allah juga karena unsur zikrullah. Tanpa zikrullah hampa dan sirna. Karena zikrullahi akbar itulah yang mengangkat semua amal ibadah hamba. Termasuk puasa Ramadan, puasa sunat, puasa rojab, sedekah jariyah, umroh haji, amar ma'ruf nahi munkar. Seluruh gerak dan diam kita tatkala muncul ingat Allah, maka ikhlas muncul, lillah muncul, maka berarti dan bermakna semua aktivitas kita. Maka dzikrullahi akbar. Oleh karena itu amalkan, amankan, lestarikan la ilaha illallah. Walaupun ada mungkin satu ataupun dua yang error mengatakan kenapa dzikir kok gerak-gerak kepala segala macam, bid'ah kan gitu kan. Itu bid'ah. Enggak bid'ah Pak, menggerakkan kepala Bapak enggak bid'ah. Kan kepalanya juga kepala Bapak. Kalau menggerakkan kepala orang lain ya bid'ah. Kalau kepala Bapak kan yang enaknya juga Bapak. Ekspresi kenikmatan itu rasa. Kok kaku benar? Tidak ada lagi tema membidah-bidahkan orang yang sedang berzikir, sedang baca sholawat, misalnya sedang baca Quran. Cari lagi lah tema yang baik. Orang zikir bergerak kepalanya, biarkan, enak gak Pak? Asal jangan apa istilahnya, menghantam kepala orang aja. Betul. La ilaha illallah. Allah telah menyediakan. Ke atas kan bisa, ke kanan bisa, betul, ke kiri bisa. Setelah Allah mempersiapkan, lalu Bapak tidak mengada-ada. Itu adalah perintah Allah. Di ayat yang lain, taksyairu minhu junudul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bergetar kulitnya, juluduhum minhu juluduhum, taksairu minhu juluduhum. Karena apa? Taksairu minhu juludul ladzina, kulitnya orang-orang. Taksairu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang merasa takut dengan kemahabesaran, kemahaagungannya Allah. Takut tidak mendapat rahmat, takut tidak mendapat ridho, takut tidak mendapat ampunan. Maka dia merasakan menggigil kulitnya, merasakan sesuatu yang dahsyat dalam jiwanya. Yakhshawna rabbahum, takut dengan kedudukan Rabbnya yang maha sempurna, maha agung. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian lunak, halus, lembut kulitnya. Wa qulubuhum, dan hatinya. Kenapa? Ila dzikrillah, karena dia menghadapkan hati kepada Allah, mengingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bercucuranlah air mata kerinduan, air mata penyesalan, karena merasa hatinya hadir mengingat Allah. Malam yaduk lam ya'rif, orang yang tidak merasakan tidak akan mengerti. Tapi orang yang merasakan, di sanalah keindahan. Bermesraan dengan Rabbnya, mukalamah, mudakarah, dialog suci di hadapannya, mohon izin, mohon maampun, mohon ridho, mohon keselamatan dunia dan akhirat. Didikir adanya semuanya permohonan. Maka yartakil abdu ila hadratil qudsi, waktu itu juga terangkatlah hamba itu
Walaupun badan Bapak di Prabu Muli ini, ruh Bapak sudah di sisi hadirat Allah. Amin. Kualitas kedekatan Bapak, keimanan Bapak. Apalagi pakai silsilah, ta'adu, tata kerama. Itulah orang-orang yang memakai metode toriko melalui bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada kata bid'ah. Karena zikir ini bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Fadkuruni adkurkum. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam yawma yalqawnahu salam wa a'dalahum ajra karima la ilaha yang diperintah siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak jauh-jauh mungkin dari mana? Macam-macam kampungnya ya. Ada dari mana? Macam-macam pokoknya lah. Di sini saya tidak tahu dari mananya. Yang penting ini mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Dipanggil Bapak sampai ke masjid yang mulia ini Al-Munawwarah karena Bapak sudah iman. Lalu Bapak dikir, memang Bapak yang dipanggil oleh Allah, yang tidak benci kepada Allah, bahkan yang mengimani Allah. Allah melanjutkan sesudah Bapak diakui keimanannya. Allah lanjutkan perintah oleh Allah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang iman pada Allah. Kata bapak ibu harus bagaimana ya Allah? Aku labbaika wa sa'daika, aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabbi, ya sa'daika. Labbaika wa sa'daika ya Rabb. Seakan-akan itulah takdirul kalamnya gitu. Lalu Allah melanjutkan, Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Tidak dibatas, tidak. Silahkan 165 minimal, maksimal sebanyak-banyaknya boleh. Kalau repot 3 kali boleh. Sama sekali terlalu repot ya dikodok. Siasati aja, itu namanya muhasabah. Dilanjutkan muaqabah, menghukum diri sendiri sebelum dihukum. Insya Allah tidak dihukum nantinya, amin. Karena sudah diiqab sekarang, diperhitungkan sekarang. Ya Allah, jangan iqab kami nanti. Aku tahu ini aku dosa di hadapanmu. Aku tidak ingat kamu 3 hari tidak dikir ya Allah. Maka aku kodo ini ya Allah. La ilaha illallah. Bahkan saya amat Sohibul Wafat Tajul Arifin dilanjutkan memperbanyak dengan sholat-sholat sunat. Maka oleh karena itu kalau muaqabah apa? Muaqabah mengiqab diri kita. Kalau Bapak tidak sholat tahajud, kodoknya jangan oleh duha. Gantinya tahajud lagi, tambah perbanyak. Kalau dengan duha ya senang, kualitasnya agak di bawah tahajud gitu. Gantinya dengan tahajud lagi yang lebih banyak. Udah mah. Kalau kita lupa dikir, ingat lagi. Didikir hopi ya. Dikron kasiro, didikir hopi abadan layan sahu. Selama-lamanya tidak boleh lupa. Bukan tidak pernah lupa, kan banyak lupa, betul. Nah, sebanyak-banyaknya itu sebagaimana 1000 kecil, 1000 mah 1.000.000.000 kecil, masih bisa dihitung. 1 triliun kecil. Sebanyak-banyaknya itu apabila lupa ingatkan lagi, apabila putus sambungkan lagi, apabila jauh ingatan kita hidupkan kembali, ingat lagi. Walaupun belum mencapai 1 triliun, tapi dipandang Allah itu bertriliun-triliun tak terhingga. Karena itu tidak ditentukan. Adapun di Thariqah Naqsabandiyah misalnya yang lain, di sini 5.000 latifatul qalbi, di sini 1.000, di sini 1.000, itu riyadhah, latihan aja. Hakikatnya tidak
batas. Abadan la yunsahu. Maka dzikron katsira, untuk dzikir jahar yang diucapkan minimal 165, maksimalnya berapa sekemampuan Bapak, lebih banyak lebih bagus. Dzikron katsira, dzikir hobinya ya sebanyak-banyaknya. Lupa ingatkan lagi, putus sambungkan kembali. La ilaha. Ini apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Iya kan, kita ingin Isra juga, ingin Mi'raj juga, tapi bukan Isra-nya oleh kita, ingin Isra diisrokan juga. Amin. Ingin dimi'rajkan juga. Kalau tidak dimi'rajkan ya tidak bisa, karena banyak penghalang. Tidak bisa hataman, tidak bisa manakiban. Ya kalau sebelum punya motor kita hataman manakiban, lalu mohon doa kadang-kadang, Pak Kiai mohon doanya saya ingin kebeli motor supaya bisa ikut kemana-mana manakiban. Oh iya. Tapi setelah dikabulkan kemana, Fulan bin Fulan sudah 3 bulan, ternyata dia sudah kebeli motor. Ternyata datang ketemu sudah 5 bulan, Pak Kiai maaf nggak bisa sama-sama lagi manakiban. Kenapa kok? Dulu kan kamu sebelum punya motor begini-begini. Iya Pak Kiai. Kenapa? Iya, istriku jadi melarang katanya, pilih mau aku mau manakiban terus. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi pada ikhwan akhwat yang di sini. Amin. La ilah. Ini bukan cerita fiksi, fiktif. Nah, itu. Nah, jadi sabar, mudah-mudahan dikuatkan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan diberi kekuatan ya, saya semuanya, dan mudah-mudahan beliau-beliau itu juga akhirnya kembali lagi. Amin. Itulah. Baru motor, apalagi kalau pesawat. La ilaha. Dari yang dekat gangguannya. Maka mudah-mudahan kalau suami istri datang itu sudah enak. Nah, kalau baru suaminya masih ada ganjalan, takut mau hataman agak malam, udah nggak merdeka hatamannya, udah ya latif. Karena udah kameranya udah kelihatan camberutnya istri nanti. Nah, mudah-mudahan diberi kekuatan. Amin. Tapi kalau sudah sama, insya Allah saling memaklumi. Itulah diantaranya. Tidak menuduh kepada personal ya ini. Ya itu. Akhirnya dikirnya di sana Tasikmalaya kadang-kadang. Nah, dikirnya maka sering terjadi saling-saling. Padahal tetap waktu habisnya segitu-gitu juga, betul. Saling-saling. Nah, misalnya imam la ilaha, enak terus. Nah, kecuali kalau imam sudah mengangkat dari 3 ataupun dari 9 ataupun dari 11, la ilaha. Nah, mulai ke ausat ya, yang kedua ngoper giginya. Yang ketiga lagi la ilah, boleh. Karena sudah itu. Tapi kadang-kadang karena mungkin ini takut dicemberutin, ini takut dicemberutin, akhirnya nyalib. Nah, imam lagi enak di ausat, yang kedua dia bilang la ilah, ini udah nyalib nih, udah saling nyalib. Nah, muraqabahnya mana? Insya Allah secara logika itu belum ada muraqabah, yang ada cuma cepat dari bebendul ke bebendul supaya cepat sukses, betul, supaya cepat berhenti, supaya cepat sayyiduna gitu kan. Ternyata sudah sayyiduna dihitung menit sama aja akhirnya. Itulah permainan nafsu menggodanya kita, betul. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. La ilaha. Maka bahagia sekali ibu-ibu ini. Apalagi suami istri yang kesininya luar biasa. Yang meraih kemenangan di sisi Allah berdua kan, di pantai Mardotillah. Amin. La ilaha. Mudah-mudahan ya kita saling doakan ya, sama-sama kita semua, mudah-mudahan suami istri dakirin dakirot kan, Quranan juga betul, dakirin laki-laki, dakirot perempuan, yang banyak mengingat Allah. Jadi dua-duanya, mudah-mudahan suami istri semuanya. Amin. La ilaha illallah. Itu diantaranya. Kedua, ada misalnya dari luar ataupun dari siapa, kita tidak mengatakan kepada kelompok ataupun perorangan. Ada yang mengatakan bukan bagian kita, itu mah amalan para wali, kan bisanya. Kita mah nabi aja udahlah. Nah, mudah-mudahan di sini gak ada. Amalan nabi aja kita mah langsung. Itu mah kan ulang wali. Pak, tidak mungkin jadi wali kalau wali tidak mengikuti nabi, betul?
La ilaha, logikanya ke sana. Tidak ada wali Allah yang tidak pakai padomannya kepada Nabi. Betul. Wali Allah itu semuanya mengikuti itu Nabi. Nah, itu mah teknik-teknik logika aja. Nah, itu diantaranya. Gak mungkin itu ilmunya ilmu tinggi kan, ilmu tinggi, bahas makrifat yang tinggi. Masalah dalam tinggi itu tergantung apa? Tergantung cara memandangnya. Kalau kata orang Sunama tergantung cocolok. Kalau melihat ini apa, kali dalam, sungai dalam, itu tergantung yang mengetes itu apa namanya, colokannya. Kalau colokannya pendek, walaupun airnya itu 0,5 meter, ya bisa dalam. Walaupun 70 meter, 20 meter, 30 meter seperti Sungai Musi, tapi colokannya panjang, biasa-biasa aja. Betul. La ilaha. Belajar thariqat kewajiban kita untuk kita dari Allah dan Rasulnya. Tapi cara memandangnya benar, tujuannya benar, pakai cara benar, tetap benar. Amin. Insya Allah. Jangan ditakut-takuti. Jadi Islam tidak mendiskriminasi ilmu. Bukan bagian kita ilmu thariqat. Bagian siapa kalau bukan bagian kita? Syariat, thariqat, hakikat, makrifat untuk kita semuanya. Betul Pak? Ada lagi orang yang tidak ada dalam Islam syariat, thariqat, hakikat, makrifat, ya tidak ada. Itu karena Anda tidak belajar thariqat. Anda tidak belajar memvonis tidak ada. Jadi tidak bijaksana Anda ini melihat ini. Lalu kata orang ini, kata bapak-bapak ibu, ada dalam Islam thariqat. Apa thariqat itu? Ya jalan seorang hamba menuju Allah, dibahasakan dalam arti bahasa thariqat. Lafadznya juga ada thariqat di Quran. Walau istaqomu ala thariqati, betul Pak? La asqainahum an qadaqo. Tapi kamu bersikeras bahkan membidahkan, bahkan tidak ada. Kalau begitu menurut fulan ada, menurut fulan tidak ada. Mau ambil mana? Mau ngambil yang mengatakan tidak ada, mau ngambil mengatakan ada. Kalau memang perlu, mending ngambil yang mengatakan ada. Berarti pengalamannya lebih daripada yang mengatakan tidak ada. Betul. Al-musbatu muqaddamu. Al-musbatu muqaddamu 'alan nafi. Ambillah yang mengatakan ada dibanding yang mengatakan tidak. Al-musbatu muqaddamu 'alan nafi. Itulah logikanya dalam usul fikih. Maka syariat, thariqat, hakikat itu adalah istilah dalam satu kesatuan dimensi Islam. Bukan agama thariqat, bukan agama syariat, bukan agama hakikat, bukan agama makrifat, agama Islam. Di dalamnya ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. La ilaha illallah. Inti kalimahnya itu. Macam-macam kan. Kalau memang tidak merasakan, ya begitulah. Salah tafsir akhirnya. Salah tafsir. Tapi Bapak sudah yakin kan, tujuan Bapak mengingat Allah, menghamba di hadapan Allah, beribadah kepada Allah. Kenapa Bapak berzikir? Karena saya hamba, diciptakan oleh Allah. Iya, kenapa terus-terusan kok dikir? Ya karena saya kan tidak tahu mati kapan. Ya harus terus, jangan pensiun dong. Karena apa? Karena dikir itu mengeluarkan nafsu syaitan dan menjauhkan syaitan. Kalau saya pensiun sekarang enggak dikir karena dagang, karena sedang populer, karena sedang serba sukses, setan cekakakan. Masa setan tidak pernah pensiun menggoda orang dikir? Orang yang berdikir jadi pensiun, rugi. Mudah-mudahan kita tidak dipensiunkan dikir. Amin. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah. Diisrokan Bapak, diisrokan. Tapi kelas Bapak, kelas saya, kelas seperti kita ini ya. Nah, walaupun gini-gini juga kita mudah-mudahan diaku umat Nabi. Amin. Walaupun jauh amalan kita bagai panggang dari api. Rasulullah manusia yang dimuliakan Allah, yang sempurna, yang disempurnakan Allah. Kita tapi merindukan, kita tapi menginginkan. Ini juga berarti hadiah dari Allah kan. Alhamdulillah kita diimankan. Alhamdulillah. Dan tetap kita pun juga bisa diisrokan. Diisrokan sekualitas untuk kita. Bapak dari rumah ke sini. Secara syariat itu adalah kemauan Bapak. Hakikat Bapak kalau Allah tidak izinkan tidak bisa. Betul Pak?
Manusia kan cuma berencana, Allah yang menakdirkannya. Maka la fa'ila kalau memang Allah yang menakdirkannya, dalam hakikat berarti Bapak itu tidak memiliki apa-apa. Semua gerak dan diam Bapak kehendak Allah. Kalau memang gerak dan diam Bapak kehendak Allah, Bapak kesini pun juga karena Allah. Untung iradah Allah di sini itu sesuai perintah Allah. Oleh karena itu maha suci Allah yang telah memberangkatkan Bapak ke tempat yang mulia ini. La ilaha. Rumah Bapak dikaitkan dengan masjid ini, dihukumi rumah Bapak masjid kayak ini masjid, sedang bergabung bersama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pun di alam mulki, rumah Bapak dan Masjid Al Munawwarah juga alam mulki, alam kemanusia, alam nasut. Beruntunglah tersambung. BRI pusat di Jakarta, tapi kan cabang ada di desa-desa, betul? Tapi kan kalau sudah nomornya sama, ya udah bergabung. Bapak bisa ngambil dimanapun juga bisa. Maka rekeningnya samakan. Harus benar dari BRI, dari BNI, apa dari mana? Torikoh kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nomor rekeningnya berapa? 12 tambah 12 berarti 24. La ilaha illallah nomornya 12 kalimah, Muhammadur Rasulullah 12 kalimah jadi 24. La ilaha. Ya Bapak dimanapun juga silahkan, sudah tersambung. Amin. 24 la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Waktu 24 jam, betul. 24 jam. Maka tatkala Bapak mengamalkan la ilaha illallah selama hidup Bapak, insya Allah Bapak sedang bergabung bersama Rasulullah. Amin. La ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah, itu hikmah kamilah, hikmatul kamilah. Iya kan Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan itu di Sidratul Muntaha. Iya, Bapak juga di Rabbikal Muntaha. Tatkala Bapak la ilaha illallah luh Bapak benar khalisam min nafsi ikhlas, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, Bapak juga terangkat sebagai hamba. Siapa yang mengangkatnya? Allah. Dengan wasilah nurun ala nurin yang melebihi kecepatan cahaya, yaitu apa? Ketauhidan yang Allah berikan kepada Bapak, nurun ala nurin, kemakrifatan, kemahabahan, yaitu apa? Kemahabenaran adanya, agungnya Allah. Dikalimahkan la ilaha, maka melewati 7 lapis langit sampai Rabb Sidratul Muntaha. Kemana Bapak itu? Ila Rabbikal Muntaha, kepada Tuhan engkau berakhir segala sesuatu. Kepada Tuhan Bapa kembalinya segala sesuatu. Siapa? Allah. La ilaha muntaha, terakhir, akhir segala sesuatu kepadanya. Maka oleh karena itu Allah berfirman, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah orang-orang yang telah kembali padaku. Firman Allah kan, yang kembali itu dengan apa ya Allah? Dengan kalimah yang aku berikan kepadamu. Kalimahnya yang mana ya Allah? Kan kata firmanku, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah. Dengan mana ya Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh, dengan itu. Kalau kamu masih belum mengerti, tanya saja pada utusanku, Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi Muhammad, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku yang 124.000 Nabi dan Rasul, yaitu la ilaha. Apa hubungannya dengan Jibril? Kan Jibril yang membawa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kan yang membawa la ilaha illallah utusan dari Allah juga, malaikat Jibril kan? Betul kan? Malaikat Jibril bersabda, "Ma nazzaltu a'dhama min kalimatin la ilaha." Tidak pernah aku turunkan kalimat seagung kalimat la ilaha. Oh, berarti kapasitas tak terhingga kalau begitu. Kalau istilah ilmu kimia, karena meluncur ataupun menerbang ataupun mengudara ataupun terbangnya seorang hamba menuju hadirat Allah, kalau bukan kapasitas tak terhingga tidak mungkin sampai. Bapak menggunakan kepintaran saja tapi lupa Allah, tidak mungkin sampai pada Allah. Menggunakan jabatan doang tidak mungkin sampai pada Allah.
Menggunakan kekayaan doang tidak mungkin sampai pada Allah. Tapi sampainya kepada Allah, merasakan jabatan, ilmu, kekayaan, popularitas adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada diri seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah yang maha memberi, hanya Allah yang maha mengasihi, hanya Allah yang maha mencintai dan maha memberikan semua anugerah. Masuk secara hamba kehambaan, merasa butuh dengan Allah, maka statement pernyataan di hadapan Allah, aqulu qauli hada la ilaha illallah. Tatkala tereksit semua keangkuhan, kefiraunismean, keabu jahalan, semua yang akan menghantui dirinya termasuk diri sendiri, tatkala mengaku paling hebat, paling kuat, paling segala-galanya, maka tetap diam di alam mulki, tidak akan sampai-sampai. Tatkala merasakan diri sebagai hamba yang selalu maha butuh dengan Allah yang maha sempurna, maka diri rebah di hadapan Rabbnya dengan mengungkapkan ucapan kalimah yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan, la ilaha illallah. Maka yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba sampai hadirat Allah. Wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Dan Allah sendiri yang mendidik bapak, mendidik ibu. Di alam spiritual bapak, di ruhani kolbun bapak, akan selalu mendapat inspirasi kebenaran dalam jiwa bapak. Sepanjang bapak benar menghadapkan diri pada Allah, Allah benar-benar membimbingnya. Amin. Dengan ilmu yang maha benar dari zat Allah yang maha benar, diberi kemampuan, ini haram, ini halal, ini bagus, ini jelek. Walaupun kata-kata bapak tidak bisa mengungkapkan, tapi ada dalam keyakinan bapak, karena datang dari zat yang maha sempurna. La ilaha illallah. Lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli wa kullu kulli birahmatika ya arhamar. Semuanya kepunyaan dia, kalau didiakan, kalau domirnya ya, kepunyaan engkau ya Allah, dari engkau ya Allah, kepada engkau ya Allah. Itulah semuanya adalah skenario engkau. Semuanya dari semuanya adalah dengan rahmatmu ya Allah. La ilaha lakal kullu. Milikmu aku ini. Gerak dan diamku lakal kullu. Habis tidak ada pengakuan kan? Kalau sudah masuk ya. Lakal kullu. Ibadahku, dikirku, sholatku, itu bahasaku syariat. Tapi hakikatnya lakal kullu. Disolatkan, dirukukan, disujudkan, didikirkan. Kehendaknya milik engkau ya Allah. Kepunyaan engkau ya Allah. Minkal kullu, darimu segalanya. Jangan merasa so hebat, so pintar, so kaya. Minkal kullu, dari engkau segalanya. Orang menghargai karena engkau menutup aibku. Kalau engkau buka aibku, mana mungkin orang mau menghargainya. Betul Pak? Itu. Minkal kullu. Baju ini, sorban ini, peci ini, minkal kullu. Syariatnya dari manusia. Bukan dapat saya, bapak pun baju bukan dapat bapak ya. Dapat beli betul. Dari orang kan. Dari yang lain kan. Dari yang lain. Semuanya dicukupi oleh orang lain. Orang lain pun dari orang lain. Dari orang lain. Lakal kullu, minkal kullu. Skenario akbarnya. Ilaikal kullu, kepada engkau kembali. Semuanya padamu ya Rabbi. Semuanya kepadamu. Lakal kullu, minkal kullu, ilaikal kullu, wa kullu kulli birahmatika ya arhamar. Semuanya dari semuanya. Sudah. Habis. Itu di mana? Di Sidratul Muntaha. Qoba kausen au adna. Allah membuka hijab kepada hambanya
Muhammad yang diisrokan dan dimi'rajkannya. Ini Sidratul Muntaha Muhammad. Itu Baitul Ma'mur Muhammad. Ibrahim ayahmu Khalilullah, Nabiullah, sebagai ayahmu Muhammad. Ini Jannatul Ma'wa. Tapi semuanya lakal kullu milik engkau ya Allah. Yang tidak ada jarak, jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Bingung atak mencapai kan lampu iamanya. Nah, kalau dengan dikir tenggelam, iktirok semuanya. Lihat gunung, lihat laut, lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, tembus pandang ruhnya, tembus pandang kolbunya. Semuanya Dia yang maha segalanya, menciptakan, memberi wajah, memberi rupa, mengadakan. Hanya Dia yang maha. Ternyata melihat apapun tembus pandangannya kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Maka idya gesa sidrata ma yaghsa ma zaqal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputi, penglihatan Nabi Muhammad tidak bisa berpaling dan tidak bisa juga melampaui. Bagaimana mungkin bisa melampaui? Karena semua sudut, semua yang kita lihat, semua tidak keluar dari hakikat kemahaadaan Allah. La ilaha illallah. Sejauh mata memandang kita, kemanapun kita talayangkan, kemanapun kita terbangkan penglihatan ini, semuanya adalah miliknya. Semuanya adalah kepunyaannya. Semuanya dohir keberadaannya. Semuanya batin keberadaannya. Allah maha dohir, Allah maha batin. Al-batin ad-dohir, tidak berpisah. La ilaha. Udah, nah, itu mah dikirkan aja lah. Kalau pikir-pikir capek. Nah, jangan mikir itu, mikir apa? Cabai itu apa di sini? Cabai betul, sama cabai. Cabai hijau, hijau nggak ada, tinggal merahnya. Kemana hijaunya mainnya? Lagi kemana? Nggak ada. Hijau ada, dohir warna hijau. Al-Musawwir, yang memberi wajah, yang memberi warna hijau siapa? Allah. Al-Musawwiru siapa? Allah. Hijau warna cabai, ad-dohir, nampak maha adanya. Maha adanya warna hijau, maha adanya al-haq yang maha dohir. Tapi awas ya, hati-hati. Al-batin nggak ada kan? Heran. Hijau nggak ada, kembali ke batin. Yang muncul merah, betul? Kemana ya hijaunya? Ini merah, dohir merah. Nggak ada merah juga nantinya, batin dohir, batin dohir. Semuanya Dia yang maha ada. La maujuda illallah, la ilaha illallah. Wah, gitu. Tapi tetap makhluk-makhluk Allah kholik, betul Pak? Lah kan itu kan wujudu hadil makhlukot gitu. Wujudu hadil makhlukot itu bari dalil pertunjukan. Wa fi kulli syai'in kan tadullu ala annahu la ilaha wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu wahidun kan. Di dalam segala sesuatu yang kita pandang, yang kita lihat, itu semuanya menunjukkan maha satunya Allah, maha adanya Allah, maha benarnya la ilaha. Mudah-mudahan itulah. Kalau sudah Bapak penghayatan, terus muraqabah musyadah hatinya, selalu akhirnya muncul rindu Allah, akhirnya muncul cinta Allah, akhirnya berakhlakul karimah, menghadap kepada Allah dengan keikhlasan, menghadap dengan manusia pun dengan akhlak yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Itulah kan terakhir dari istiqomah, akhirnya apa? Akhlakul karimah. Maka Allah ridho, mereka pun ridho pada Allah, akhirnya Allah pun meridhoi mereka. Amin. Itulah nafsu yang mutmainnah, karena hidup hatinya dengan mengingat Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali kamu kepada Tuhanmu. Kapan kembali? Waktu sekarang. Jangan waktu sekarang waktu nanamnya. Sekarang waktu ibadah itu sekarang. Bukan waktu sakarat saja. Bukan kalau dikubur tidak diperintah ibadah. Di mahsyar tidak diperintah ibadah. Sekarang diperintah ibadah itu sekarang. Kalau adapun pemberian Allah walaupun dikubur, walaupun di surga, nanti di akhirat tetap ada. Kasih sayang Allah namanya warid. Kalau wirid mah sekarang. Allah memerintahkan wirid itu sekarang, mumpung kita di dunia. Maka alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan, mudah-mudahan terus melaksanakan, amin. Apa yang dilaksanakan oleh Ibu itu memang perintah Allah sekarang. Tidak diperintah Ibu dikir nanti, tidak diperintah Ibu wiridan nanti di barjah, di mahsyar. Yang diperintah Allah mah sekarang. Tapi warid pemberian Allah, Ibu dengan kata-kata luar biasa muji Allah dan sebagainya di barjah ataupun di surga, itu mah pemberian dari Allah. Dalam arti warid keistimewaan, mengangkat derajat ibu bapak, itu kasih sayang Allah yang tidak akan berhenti. Di dunia dikasih warid dari Allah, di akhirat pun dikasih. Tapi wirid permintaan Allah sekarang. Mata difirmankan pun juga udkurullah, ingatlah Allah sekarang. Padkuruni adkurkum, ingatlah aku, niscaya aku pun juga ingat kamu. La ilaha, ingat Allah yang tak terhingga, tak terbatas. Ingat Allah sebelum kita meminta pun Allah mah sudah mengasih. Itu kasih sayang Allah, itu dikirnya Allah. La ilaha Muhammadur Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama yuk. Bil barakah, itu mursyid awal Rasulullah, panutan kita, mudah-mudahan mengaku kita sebagai umatnya, amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dikirkan ya dengan dikir Bapak. Dengan dikir minum pun ibadah, dengan dikir makan pun ibadah, dengan dikir kaya pun ibadah, dengan dikir miskin pun ibadah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan zikir sakit pun ibadah, dengan zikir sehat pun ibadah, dengan zikir diam pun ibadah, dengan zikir gerak pun ibadah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa kami, harapan kami, hajat kami, kabulkanlah untuk kami semua ya Allah.
Ampunilah segala dosa dan dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, di malam yang mulia ini Kau perkenankan kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat-Mu, bumi-Mu yang luas dan indah ini. Kau izinkan kami mengesahkan Engkau dengan kalimah yang Kau pimpin kami, kalimah ketauhidan, kalimah kemahabbatan, kemakrifatan. Ya Allah, jangan tinggalkan kami walaupun sekejap pun ya Allah. Tak mungkin kami bisa berarti dan bermakna tanpa-Mu ya Allah. Oleh karena itu sertai kami dalam segala keadaan ya Allah. Ya Allah, Engkaulah tujuan kami, dambaan kami, harapan kami di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Betapa banyak perilaku kami yang tidak beraturan, yang tidak sesuai dengan perintah dan dalam keadaan agama. Tapi anugerah-Mu sungguh lebih agung, karunia-Mu sungguh lebih agung daripada semua yang ada. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hadid, Ya Nasir, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Dal Arsil Majid, Ya Mubdi, Ya Mu'id. Kau telah pertemukan bersama hamba-hamba ikhwan wal akhwat di Masjid Al-Munawwarah ini. Ya Allah, kami bermohon padamu. Ya Allah, kami bermohon padamu. Kabulkanlah doa dan hajat kami. Pertemukan lagi nanti yakin kami. Pertemukan lagi nanti kami ya Allah di surga Firdaus ya Allah, dengan ridho dan kasih sayang ampunan ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa antasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas penghormatan, undangan dan semuanya, segala-galanya. Terima kasih banyak pada semuanya, Bapak Dodi, Bapak Suryadi, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, dan yang menyertai kami dari Palembang, dari Kolwil, semuanya. Pokoknya mudah-mudahan semuanya diberkahkan kesehatan, berkahkan ilmu, berkahkan rezeki, berkahkan ibadah, taat, zikir, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita salam-salaman. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadis
minal